Oke, halo semuanya. Jadi pada kali ini gue bakalan belajar membuat sebuah IoT dengan menggunakan ESP32. Jadi biar simple IoT-nya, sesederhana mungkin gue pakai Telegram. Jadinya gue bakalan menghubungkan si Telegramnya dengan ESP32. Dan nanti yang digunakan untuk menyalakan lampu atau menyalakan LED dari Telegram. Oke, buat setupnya, pertama pastiin kalian udah install Arduino Uno dan juga punya si alatnya. Nah di sini gue pakai ESP32. Nah, di sini gue pakai ESP32. Ngerti nggak? Oh iya. Di sini gue pakai ESP32. Ya. Kalau misalnya kalian nggak punya ESP32, kalian bisa pakai NoteMCU ataupun ESP8266. Sama sih, cara kerja sama fungsinya itu sama aja. Ya. Itu boleh. Kalau misalnya kalian udah punya alatnya, kalian tinggal install si Arduino IDE-nya. Itu pastiin kalian udah install juga. Downloadnya di mana itu ada di websitenya ya, website arduino.cc ada di sini. Arduino.cc. Kalian tinggal masuk ke websitenya, habis itu tinggal software, terus udah download si Arduino IDE-nya. Download sesuai OS kalian, Windows, macOS ataupun Linux, terserah. Kalau misalnya udah download, install sampai ke install gitu, sampai bisa pakai. Setelah udah, langkah berikutnya itu kita akan mempersiapkan library-nya atau package-nya biar kita bisa pakai fungsi-fungsi yang ada di Telegram gitu, biar bisa menghubungkan Telegramnya ke ESP32. Library-nya yang kita pakai itu ada dua, pertama di Citybot. Kalian bisa pakai versi terbaru, di sini pakai versi 2113, dan juga ini kalian tinggal install ya. Di sini gue udah install, ini tinggal di ya, di sini gue udah install. Terus selanjutnya ada Arduino JSON. Nah, tips gue sih ya, tadi kan gue udah nyoba gitu ya, ternyata ada error, ada masalah gitu. Nah, gue ngefixnya dengan cara downgrade si versinya. Jadi installnya itu jangan pakai versi terbaru, tapi pakai versi yang agak lama. Di sini gue pakai versi 6 mana? 6.19.4 yang ini nih. Kalian bisa pakai versi yang ini ya. Tapi nggak tahu kalian bisa atau enggak. Coba aja. Sebelum itu juga, ini kan udah ya, udah library yang paling penting yang dipakai untuk menghubungkan Telegram dengan alat ini. Itu udah cuma dua doang. Nah, sebelum mulai buat ngoding si alatnya biar bisa terhubung dengan Telegram, ini gue udah nyobain sih sebenarnya. Sebelum mulai, itu kalian harus pastiin bahwa si ESP32-nya itu bisa terhubung dengan komputer kalian atau laptop kalian gitu. Kalian cari aja di Google, nanti gue kasih linknya di deskripsi gimana cara install si ESP32 biar bisa dipakai di Arduino IDE-nya. Oke, jadi setelah dua library tadi, Arduino JSON dan juga Citybot itu udah kalian install dengan versi tadi yang gue kasih tahu, itu selanjutnya kalian harus mastiin juga bahwa ESP32 ataupun NoteMCU yang kalian miliki itu bisa terhubung dengan komputer kalian. Gimana ngeceknya? Pertama itu kalian hubungin si file. Oke.
Nah gimana ngeceknya? Itu kalian tinggal hubungin si ini alatnya ESP32 ataupun si MCU kalian ke komputer kalian. Di sini kan gue pakai USB mini ya, iya nggak sih namanya USB mini, itulah. Kalian yang hubungin aja ke komputer kalian. Jadi semuanya nyala ya. Kalau udah, kalian di sini tinggal buka di Windows Search, namanya itu Device Manager. Kalian klik, kalian buka. Dan di sini buka bagian Ports, COM, and LPT. Buka. Klik. Dan di sini kelihatan ada USB serial CH340, CH340 di COM 7. Ini tuh apa namanya, tandanya ya, tandanya si alat kalian, nggak, maksudnya tandanya not MCU ataupun ESP32 punya kalian itu terhubung atau terbaca oleh komputer. Kalau misalnya belum terbaca, nanti kalian bisa ikutin tutorial cara install ya. Nanti gua kasih video tutorialnya di deskripsi. Itu bukan video gua sih ya, gua nggak bikin videonya ya. Kalau misalnya udah, kalian ikutin tutorial itu sampai dia itu terbaca di device manager ya, sampai kayak gini nih, muncul kayak gini. Kalau belum, artinya belum bisa. Di langkah selanjutnya adalah kalian membuat bot di Telegram ya. Caranya itu gampang ya. Buka Telegram, aplikasi Telegram. Ya, buka aplikasi Telegram. Ini kan gue pakai aplikasi yang ada di Windows ya. Tapi kalau misalnya kalian punya tapi kalau misalnya kalian mau bikinnya di HP, nggak masalah, sama aja sih. Dan di sini kalian search akun namanya itu bot father. Oke, terus pilih ke menu. Ini kan gue udah pernah buat ya beberapa bot. Kalian bikin menu, klik menu aja, habis itu klik bagian new bot, klik. Nah ini kan bilang ya, like a new bot, how are we going to call it, please choose a name for your bot. Itu kalian tinggal ketikin nama botnya apa. Misalnya di sini nama botnya itu IoT Home misalnya ya, klik. Nah ini udah nih. Terus kita bikin suruh bikin nama lagi, tapi diakhiri dengan underscore bot gitu ya. Ini aja, Home bot. Nah ini namanya udah ada, kita ganti lagi namanya jadi IoT Home bot. IoT Home bot. Nah udah ada. Udah ada, maksudnya belum ada ya. Nah ini berhasil. Kalau misalnya udah, di sini yang paling penting untuk di copy adalah ini ya, tokennya. Ini kalian copy, kalian simpen aja di mana gitu ya. Ini tandanya botnya itu udah berhasil dibuat gitu. Kalau misalnya udah, kalian balik lagi ke Arduino IDE nya, buka file. Tadi kan kita udah install perlengkapannya ya, library-nya gitu. Kalian buka example, terus scroll sampai bawah sampai nemu ini CityBot. Habis itu kalian klik, dan di sini ada namanya Cobot. Klik, gedein dulu. Nah, kita maximize aja dulu ya. Bisa coy. Nah, udah kelihatan. Kalau udah, ini gua nggak ngoding dari awal ya. Kalian pakai example-nya aja karena udah ada gitu. Ngapain dari awal lagi? Tapi sih gue bakal jelasin dikit apa aja yang harus diubah dan gimana cara kerjanya, dikit ya, nggak semua. Oke, di bagian sini itu ada string SSID. SSID itu username password kalian ya. Itu password wifi, password sih, username wifi kalian gitu. Ini kalian tinggal ganti aja. Di sini gue pakai misalnya Diva Home. Ini ganti pakai punya kalian gitu. Passwordnya Diva 177. Nah, terus tokennya. Nah, tokennya itu kalian paste dari sini nih. Kalian copy dari Telegram tadi yang buat father, copy, terus paste di sini. Look. Nah, kalian save, jangan lupa. Nah, di bagian vote setup, jadi kalau misalnya kalian baru pertama kali belajar Arduino atau baru pertama kali nyobain namanya Arduino,
ada namanya fungsinya itu, gue jelasin dikit ya. Ada dua bagian, namanya itu fungsi ya. Void itu fungsi, ada bagian void setup sama ada bagian void loop. Ini tuh hal penting ya yang ada di Arduino, codingan Arduino. Nah, itu fungsinya kayak gimana sih? Nah, void setup itu akan dijalankan sekali selama si alatnya itu menyala ya. Jadi ini diapit, void setup itu bukan diapit, codingan penting ini ya kan, itu masuk ke dalam void setup, itu diapit dengan kurung kurawal ini nih, tanda ini pembuka, ini penutup, dan ini isinya. Nah, void setup itu cuman dijalankan sekali aja. Nah, kayak gini nih, ini kan perintah-perintah ya isinya. Nah, ini cuman dijalankan sekali aja. Di sini ada serial begin, ya itulah. Nah, ini digunakan untuk membuka sebuah koneksi antara si alat punya kalian dengan komputer. Jadinya komunikasi ya, buat komunikasinya itu pakai ini. Nah, baud ini tuh baud rate namanya. Jadi biar ke setting lah baud rate-nya itu. Di sini di 115200. Nah, ini serial print line. Ada yang namanya fungsi di Arduino IDE itu serial sih. Apa ini namanya? Serial monitor. Itu gunanya untuk melihat isi dari ESP32-nya atau alat kalian. Isinya ya perintah-perintah tadi ya. Misalnya contohnya serial.println, nanti kita bakal coba sendiri lah ya, kayak gimana gitu. Di sini ada myboard.wifi connect, ini mengkoneksikan si alat kalian, maksudnya node MCU kalian dengan wifi tadi. Ini kan ada SSID sama password. Terus ini ngeset telegram tokennya, yang ini udah semuanya selesai. Nah, terus ada bagian lagi nih, namanya void loop. Apalagi nih? Nah, ini cara kerjanya kurang lebih sama yang di setup ya kan, cuma bedanya ini tuh perintahnya akan dilakukan secara terus menerus. Kalau yang void setup itu kan cuma sekali kan, jadi kalau yang ini perintahnya itu akan dijalankan looping gitu, terus menerus selama si alatnya itu nyala. Dan di sini ada perintah jika ya, if, nanti kalian bilang ya itu ya, di sini ada perintah jika. Jadi jika ada pesan masuk ya kan, get new message, dia bakal ngirim pesan yang dikirim oleh user. Ya kita coba aja lah ya daripada bingung. Di sini kita klik upload yang ini. Oh, jangan lupa juga ya, kita ke tools terus ke pilih board di sini. Kalau misal kalian udah install si boardnya, jadi boardnya itu perlu diinstal lagi. Kalau misal udah, di sini ada tulisan Arduino ESP32 yang ini nih. Kan gue pakai ESP32 ya. Kalau kalian pakai Node MCU ada yang namanya ESP8266. Nanti tutorial bakal gue kasih di deskripsi, kalian bisa ikutin. Ini gue pakai ESP32, gue itu pakai Wemo Slowlin 32 Lite. Ini sesuaiin aja ya sama punya kalian. Ya alat ya maksudnya. Oke. Di sini jangan lupa juga portnya itu sesuai sama yang ada di komputer kalian. Sini kan tadi COM7, ini ngeceknya itu ada di device manager sini nih, set ya kan. Kalau misalnya udah, kalian tinggal klik upload, udah dia tungguin sampai selesai compiling sketch. Ganti audio tadi bagian penjelasan tools. Oke, jadi sebelum upload itu kalian buka menu tools, ya itu ya, bagian sini tools. Di sini ada board, kalian klik, dan kalau misal kalian udah install boardnya, itu di sini ada pilihan menunya ya. Entah kalian itu installnya ESP32 atau ESP8266. Kalau di sini kan gue makainya ESP32 ya. Jadi klik ESP32, habis itu pilih device kalian itu pakai apa. Misalnya pakai Lolin D32 atau pakai, di sini ada banyak ya. Nah, di
32S3 dev module misalnya. Kalau di sini gue itu pakai device Wemos Rollin 32 Lite, itu disamain sama device yang kalian punya. Itu sama ya. Terus bagian bawahnya itu ada port. Nah, portnya juga samain sama device-nya, terbaca di port berapa. Kalau di sini gue itu terbaca di port COM7. Cara ngeceknya tadi di device manager. Di sini terbaca USB serial CH340 itu tuh di COM7. Bukan COM1 ya, ini COM7. Disamain sama punya kalian itu. Kan beda-beda ya. Kalau misalnya udah, kalian tinggal klik upload dan tungguin prosesnya. Dan kalau misalnya udah berhasil untuk diupload, kalian buka serial monitor, ada di sini nih, klik. Terus setting baud rate yang ini tuh namanya baud rate di sini. Kita setting ke 11.5200, disesuaikan dengan yang ini nih. Serial.begin itu berapa? Klik. Nah, ini kan nggak terjadi apa-apa, kita reset aja. Bentar, ini nyalain kamera dulu. Gini, kalau gua di sini tuh tombolnya mana sih? Nggak buka sih. Kalau di sini kan gua tombol reset itu cuma satu ya. Ini tombol reset, diklik aja, klik sekali. Nah, ini muncul nih, ada kayak apa ya, tulisan-tulisan nggak jelas gitu. Ini starting Telegram bot, kita tungguin aja. Ini mengkoneksikan si ESP32 nya alat kalian, device kalian maksudnya. Dan ternyata di sini gue melakukan kesalahan, yaitu passwordnya salah, jadinya dia nggak mau connect. Bukan ini ya, jadi pastikan buat passwordnya itu nggak salah. Kita upload ulang lagi. Oke, ini starting Telegram bot lagi, harusnya bisa ya. Nah bisa guys. Di sini tertulis test connection oke. Connection oke maksudnya ya. Kalau misalnya udah muncul kayak gini, connection oke, itu kalian tinggal buka Telegram kalian. Buka botnya tadi yang gini, sesuai namanya. Klik. What's that? Nah, kalau udah kalian tinggal klik start tadi. Ini gue gedein, nggak usah kali ya, gedein aja. Klik start, jangan. Nah, jadi apa ini tuh dibales, misalkan lihat, dibales oleh si device kalian, dibales oleh Nota MCU gitu ya. Kalau misalnya gue ngetik halo apa kabar gitu, dia akan membalas halo apa kabar juga. Jadi dia akan membalas apa yang kita kirimkan ke sana. Nah, kita akan melakukan sebuah eksperimen. Kita akan menyalakan sebuah lampu LED kita akan menyalakan sebuah lampu LED lewat si bot ini. Bisa nggak? Oke.
buat nyalain lampu LED pastinya tentunya kalian harus mempunyai LED tersebut gitu. Apa aja kita butuhin? Bentar, gue cari dulu LED-nya. Mana ya? Gimana kah lampu LED-nya? Nah, gue dapat. Oke, di sini gue udah ada alatnya. Yang kalian butuhin itu lampu LED. Kelihatan nggak? Nggak pasti. Nah, ini lampu LED yang gue pakai. Nggak kelihatan bodo amat. Itulah gue ya. Di sini gue pakai lampu LED RGB, makanya pinnya itu ada 4. Tapi kalau misalnya kalian punya lampu LED yang biasa, itu pinnya cuma 2, nggak apa-apa, pakai aja. Oke, gue juga lagi. Terus selanjutnya itu kalian harus punya ini jumper. Ini namanya jumper nih. Ini gunanya untuk menghubungkan kabel penghubung. Simpelnya kabel penghubung gitu ya. Buat menghubungin si lampu LED-nya ke sini. Dan kalau misalnya kalian lihat juga, ini bagian putih ini namanya breadboard. Nah, ini gue jelasin dikit ya. Ini namanya breadboard. Gunanya itu untuk menghubungin si antara ini alatnya ESP32 ataupun TFCO-nya ke komponen-komponen yang kalian punya itu. Nah, cara menghubunginya sih ya pakai kabel. Ini kabel jumper, ini namanya kabel jumper. Ini kabel jumper. Jadi cara kerja dari breadboard itu nanti gue tampilin di gambar ya. Itu dia menghubungin secara horizontal. Iya, horizontal ke sini dia. Jadi dari titik yang ini, kelihatan guys. Dari titik yang sebelah sini itu kehubung ke kanan lurus terus ya, sejajar gitu loh. Jadi ya sejajar itu. Nanti gue tampilin gambarnya. Kalau yang di sebelahnya itu untuk power, dia terhubung secara vertikal. Jadi dari atas ke bawah, bukan dari horizontal, bukan dari kanan kiri ya. Kalau misalnya udah, ini breadboard namanya. Kalau misalnya nggak ada, ya bisa aja. Cuman kabel jumpernya itu harus male to male, nggak male to male, female to female ya. Kalau ini male to male, dia ujungnya lancip ke temu lancip juga. Kalau misalnya udah, kalian tinggal hubungin si lampunya. Tinggal colok aja ya. Ke mana ya? Di sini kali ya? Di sini deh. Gue nggak tahu lagi ujungnya tengahnya mana. Oke, coba kok. Nah, ngomongin gini doang nih. Kelihatan gak sih? Kamera kayu banget. Oke, nih. Kalian colok aja ke lubang-lubangnya. Bisa udah. Kalian hubungin nih kabelnya, colok sini. Nah, ini satu pin. Itu nanti kalian lihat aja lah ya. Tadi gua kasih tahu gambarnya di sini. Ada LED itu ada pin-pinnya, dia ada plus sama minus ya. Kayak di sini, kelihatan ya gambarnya. Nah, itu bagian yang nanti gua kasih kayak itu lah. Bagian yang minus itu kalian hubungkan ke GND di alat ini. Device kalian MCU ini kan gue seperti kedua ya. Kalian hubungkan ke GND. Kalau di sini ada di mana? Sini. Nah, hubungin ini dong. Jadi ngubungin itu sejajar sama pin si ESP32. Kalau misalnya udah, pin LED yang plus itu kalian hubungin ke pin mana aja, pin GPIO atau pin digital. Kalau nanti MCU ESP8266 itu namanya GPIO ya. Gue bakalan masukin pinnya ke pin 5 kali ya. Itu udah kayak gini doang. Ini si LED nya itu udah terkoneksi. Kalau misalnya udah, kalian kita tinggal program aja. Oke. Nah, di programnya gue lupa ya, GPIO ESP32 itu ada apa aja sih.
GPIO ESP32. Gue search dulu, gue lupa soalnya. Gua kan tadi make di pin 5 ya. Mana sih yang jelas ya gue? Pin 5. Jadi kita pakai GPIO 34. Kita coba aja ya. Di sini gua declare cons integer. Yang itu LED 1 dengan 5. Coba aja deh. 5. Nah, void setup itu gua kasih kayak gini. In mode si LED 1 itu sebagai output dia. Oke, jangan lupa titik koma. Habis itu di sini, jadi ketika ada yang ngirim pesan gitu ya, akan menyalakan LED. Kita coba buat nyalain LED-nya dulu dengan cara digital write LED 1, hide gitu. Ya, kita coba dulu ya. Bisa nggak? Kita upload. Oke, ini udah selesai programnya. Jadi kita coba ngirim pesan. Harusnya LED-nya itu nyala. Tes ya. Bisa nggak? Ternyata nggak nyala sih. Nah, oke, jadi tadi ada sedikit masalah. Nah, jadi LED itu dibagi jadi dua tipe guys. Nah, jadi LED itu dibagi dua tipe, ada yang common anode, ada juga common cathode. Bedanya tuh apa sih? Nah, jadi kalau yang LED gue itu yang common anode. Jadi kalian harus tahu ya, LED kalian itu tipenya yang apa, yang common anode atau common cathode. Tapi kalau misalnya nggak tahu, nggak apa-apa, kalian cobain aja dua-duanya. Tadi kan di bagian LED sih ini ya, bagian LED-nya itu gue mau next ini si pin minusnya itu, karena pin negatif itu ke ground dan itu nggak nyala. Ternyata gue pakai pin yang ternyata gue pakai LED yang common anode. Ya, ternyata gue pakai LED yang common anode, jadi dia pin negatif tadi itu dihubungkan ke power. Kalau di sini 3 volt ya, kalian tinggal konekin aja. Kalau misalnya nggak bisa nyala juga berarti ke ground, gitu aja, simpel ya sih. Kalian coba aja lah dua-duanya. Dan oke, kita lanjut ke kodenya. Jadi di sini kalau misalnya si apa namanya, alat kalian maksudnya device kalian itu menerima pesan dari boardnya ya, itu bakalan nyalain si LED-nya. Digital light LED 1, low itu nyala ya. Low itu artinya dia on gitu. Dan ketika salah, ketika ada pesan masuk, LED itu berubah menjadi high atau mati gitu. Ini dibalik-balik aja sebenarnya. Kita bakal nyoba. Kalau misalnya kita kirim besar, misalnya ping ya, kelihatan nggak? Ya, kita coba kirim aja misalnya ya. Nah, gua nyala nih punya, terus bakal mati lagi. Terus beberapa detik sekian mati gitu ya. Dan kita bakalan buat perintah khusus di Telegramnya. Kalau misalnya perintahnya itu LED on atau nyalakan LED, bakalan LED-nya itu bakalan nyala. Oke, kita coba. Pertama di sini kan kita udah tahu ya cara kerja gimana. Kita tinggal saring aja gitu. If cmsg text itu sama dengan LED on misalnya gini ya. Set. Nah, ke atas. Di sini else. Enggak. Else
the text sama dengan LED off. Set ke bawah. Benar. Sorry. Ini jadi mati. Baik, kebalikannya aja gitu ya. Kita tunggu. Ini jadinya. Kita coba jalanin program ya. Oke, ternyata ada masalah. If else sebenarnya apa sih? Gue nggak tahu ya. Lupa. Else if kali ya. Coba. Oke, jadi kita coba dulu. Bisa nggak ya? Bisa. Jadi kayaknya tidak bisa. LED on. Oke, LED off. Mati nggak LED-nya? Nah, sekarang perhatikan tadi LED-nya mati ya. Coba kita nyalakan lagi dengan perintah LED on. Coba. Nah, ini nyala nih lampunya. Kita coba matiin lagi. LED off. Nah, mati. Udah deh. What the hell? Jadi ternyata semudah itu guys ya. Ini emang kita cuma pakai example code gitu. Jadi gampang. Jadi ternyata sesimpel itu untuk membuat IoT versi sederhana. Ini kan versi beneran sederhananya ya. Bahkan gue cuma pakai Telegram. Kalau advance-nya itu bisa pakai MQTT, bisa pakai database juga kayak Firebase, MySQL, apapun itu gitu. Tapi ini versi sederhana dari IoT-nya. Jadi kalau misal kalian mau bikin smartphone gitu pakai Telegram, sesimpel pakai Telegram gitu ya, ya bisa aja sebenarnya, ngapain. Dan udah sih, mungkin next video jangan penutupan bentar. Jadi tadi sesimpel itu ya. Kalau misalnya mau bikin yang lebih advance lagi itu, misalnya mau membaca sensor, misalnya mau membaca sensor di HP sebelah sensor suhu gitu ya, ini juga bisa. Jadi si data sensor tersebut dikirim ke Telegram, jadi kita bisa lihat monitoring lewat Telegram. Atau misal lainnya membaca data RFID misalnya, atau sensor apapun itu, kalian bisa kreasiin sendiri gitu ya. Kalian bisa kombinasi segala macam komponen sekreatif mungkin lah ya, bebas mau apa aja. Mungkin udah sih itu doang ya, ini kan simple ya, cuma pakai Telegram doang. Mungkin next video apa ya, kita bakal nextin si WhatsApp kali ya. Kalau tadi kan pakai Telegram, mungkin video berikutnya kita pakai WhatsApp. Udah sih itu doang ya video kali ini. Gue gabut sebenarnya. Kalau mungkin kalian punya ide sesuatu gitu yang bikin ini, bikin itu, kalian bisa komen aja di video ini, ataupun join Discord gue ya buat nanya-nanya lebih lanjut. Jangan lupa juga follow Instagram gue di deskripsi, sama YouTube gue juga di subscribe. Thank you.